pasti anugerah Tuhan semata untuk kita semua. Woman of Impact diadakan sebanyak 2 kali setiap bulannya, setiap hari Selasa, minggu kedua dan minggu keempat. Saya menyambut para ladies yang baru bergabung di ibadah online service. Ibadah hari ini dilayani oleh Pastor Leonardo Samsuri. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita hampiri hadirat Tuhan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita tundukkan kepala sejenak dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang di hadirat-Mu hari ini dengan sikap hati yang menyadari bahwa Tuhan baik bagi kami. Keberadaan kami hari ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Ini kami membawa pujian sembah kami di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita mau katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ini pengakuan kami di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam. Ini pengakuan kami di hadirat-Mu Bapa. Kami selalu katakan Kau baik dalam hidup kami. Dalam segala hal yang terjadi ya Allah, kami mau tetap katakan, Engkau Tuhan yang baik bagi kami.
Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu. Mari lebih lagi katakan ku sembah Kau, sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian sembahan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Selamanya Yesus baik bagiku, selamanya Yesus tetap Tuhan dalam hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Terimalah sembahannya Abah. Terima kasih Tuhan, kami bawa penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyanyi. Katakan aku rindu, ku rindu selalu menyenangkan. Mari sekali lagi katakan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, kami bawa sembah di hadirat-Mu Bapa, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, dengan hati yang mengasihi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai buka suara kita dan sembah Tuhan. Dimanapun engkau berada hari ini, sembah. Mulai berkata-kata di dalam bahasa cinta Engkau Tuhan, kebaikan Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, yes, Lord, I will sing of the goodness of God. When everybody sing, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire, in darkness now. You are close like no other. Yes, you are. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing more and more, sing all my life. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. More and more sing, you are good, declare. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Come on, one more time, sing. You are good, you are good, you're good. Oh,
Shalom, haleluya, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Happy New Year, saya percaya belum terlambat ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun Anda berada saat ini Anda sedang menghadapi satu situasi memang dalam kehidupan yang tidak ada kepastian. Tapi percayalah kita bersama dengan Tuhan, kita selalu akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Bisa katakan amin. Nah oleh karena itu, saya memperhatikan hari-hari ini ada istilah healing. Pernah dengar pasti ya. Saya butuh healing karena stres, tekanan hidup, khawatir, cemas, gelisah, macam-macam saudara. Masalah mental, masalah kejiwaan. Sehingga perlu healing katanya. Nah saudara, ketika saya mendapati ada satu kali saya dapat reel ya dalam bentuk di Instagram saya ada reel. Nah reel itu ternyata waktu saya dapat nggak tahu dari seseorang atau saya lihat gitu ya. Ada seorang psikolog mengajarkan bagaimana proses healing terjadi di tengah-tengah tekanan hidup seperti ini. Saudara mau tahu, dia bilang apa? Yang pertama kita harus menarik diri, berdiam diri terlebih dahulu. Jangan ikut aktivitas hiruk pikuk yang lain, berdiam diri, tenangkan pikiran. Kira-kira gitu yang dia bilang. Lah saya lagi berpikir tenangkan pikiran, bukankah Alkitab juga mengajar kepada kita perlunya resting in God, beristirahat dengan Tuhan. Di dalam hari yang ketujuh Tuhan berhenti dalam bekerja, begitu saudara. Perlu ada waktu yang tenang gitu kira-kira ya. Lalu yang kedua dia bilang mulai seleksi prioritas-prioritas kita. Yang salah jangan dilanjutkan, ambil prioritas yang tepat, dia bilang begitu. Artinya apa? Bukankah ada ayatnya bilang cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya? Dan seterusnya saudara. Lalu dia berkata baru kemudian kita mulai memilih dan melakukan apa yang menjadi prioritas penting itu. Begitu kira-kira yang saya masih ingat dalam reel itu. Artinya apa sih? Sebenarnya banyak orang gak bisa berserah sebenarnya dalam hidup ini. Karena topik yang saya lagi sedang mau bawa pada saudara adalah berserah penuh. Total surrender. Kenapa banyak di akhir zaman ini, di generasi modern, di masa modern, orang hidup di zaman seperti ini sulit untuk berserah? Karena ada teknologi. Saudara, karena hidup kita dikejar terus dengan kekuatan kemampuan manusia yang mau mencoba dan tanpa mau melibatkan Tuhan. Padahal saudara, justru makin kita coba, makin kita upayakan dengan genap kekuatan kita, malah kita makin terpuruk, stres. Makanya perlu healing gitu loh saudara. Tapi kalau kita berserah penuh, artinya apa? Kita membiarkan Tuhan terlibat dalam hidup kita sejak dari awal. Dan saya berharap dari tahun ini, ketika kita memulai tahun ini, Anda betul-betul melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Oleh karena itu saudara, jangan biarkan sosial media mempengaruhi saudara. Bapak Ibu ada satu ayat dalam Yeremia, ya saudara, Yeremia 2 ayat 13 bilang begini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 2 kali. Apa itu? Yang pertama mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Artinya mereka menjauh dari Tuhan. Ini adalah umat Tuhan yang berbuat jahat. Yang pertama adalah menjauh dari Tuhan. Menjauh dari sumber kehidupan ini. Itu sebabnya kenapa kita bisa stres, bisa mengalami frustrasi dalam hidup ini. Karena kita menjauh dari sumbernya. Gadget saudara, gadget saya yang menjauh dari sumber colokan listrik yang gak pernah bisa di-charge kita punya HP. Pasti mati baterainya. Pasti nggak bisa berfungsi walaupun HP kita canggih. Mau secanggih apapun kalau baterainya mati, habis, nggak di-charge, ya nggak bisa dipakai dong. Betul nggak saudara? Nah ini ayat ini saya ulang. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Yang tidak dapat menahan air. Artinya apa? Mau mencoba pakai kekuatan sendiri untuk membangun kolam buat sendiri yang bisa dia pikir nampung air. Tapi kenyataannya apa yang dia gali bocor saudara. Karena nggak ada yang bisa kita lakukan tanpa keterlibatan Tuhan. Saudara, bukankah Petrus dan rekan-rekannya adalah nelayan yang canggih, nelayan yang berpengalaman? Alkitab bilang apa dalam Lukas 5? Anda boleh catat ayat 1 sampai dengan ayat 7, Anda baca nanti. Saudara, bagaimana mereka nangkep ikan semalaman nggak dapet tuh. Nggak dapet. Tapi paginya ketika mendengar Tuhan berbicara dan menyuruh mereka untuk menangkap ikan, dapat ikannya banyak. Bahkan jala mau koyak. Nah, itu sebabnya Amsal 3 ayat 5 bilang apa? Firman Tuhan bilang begini, percayalah kepada Tuhan.
dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya gini, selalu libatkan Tuhan, saudara. Jangan biarkan saudara dan saya hanya mau coba pakai cara sendiri. Berserah penuh, percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan segenap hati. Artinya kita berserah penuh, total surrender ke Tuhan. Kita mempercayakan masa depan kita. Kita mempercayakan hidup kita ke depan bersama dengan Tuhan. Beriman penuh, saudara. Itu yang membuat saudara dan saya, saudara, yang selalu melihat bahwa Tuhan itu sanggup membuat dari yang gak ada menjadi ada. Dari yang gak ada menjadi ada. Ingat, dunia diciptakan oleh firman Tuhan, kan begitu. Artinya gini, dari gak ada menjadi ada. Jadi gini, waktu Anda gak ketemu jawaban, Tuhan bisa memberikan jawaban, saudara. Dari Anda butuh sumber daya. Entah itu uang, entah itu teman, entah itu mungkin tenaga kerja, entah itu investor dan macam-macam. Saudara, Anda nggak ada, tapi Tuhan bisa mempertemukan saudara dengan itu. Dari nggak ada menjadi ada. Kenapa? Karena Tuhan. Makanya dalam Ulangan 8, 17, 18 bilang apa? Firman Tuhan bilang begini, janganlah kau katakan dalam hatimu. Jangan nih ya, jangan ngomong begini dalam hatimu. Kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan pernah bilang saya bisa begini karena tanganku, karena kekuatanku, kekuasaanku. No. Ayat 18 Alkitab bilang apa? Tetapi haruslah engkau ingat kepada siapa? Tuhan Allahmu. Coba bilang begini sama-sama saya. Saya harus ingat kepada Tuhan. Sekali lagi, saya harus ingat kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan merasa kita mampu, kita sanggup. Nah, makin kita merasa kita mampu, makin kita merasa sanggup, kita nggak akan pernah belajar berserah. Tapi semakin kita ingat kepada Tuhan Allah, sebab dialah katanya yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Saat Anda berserah penuh, saat Anda datang kepada Dia akan mendownload kekuatannya kepada saudara. Kekuatan apa? Untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud apa? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau Tuhan memberkati saudara, sebenarnya ada satu tujuan untuk meyakinkan saudara. Untuk menjelaskan kepada saudara bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Itu. Saudara, ketika murid-murid mengatakan nggak ada roti yang cukup untuk memberi makan 5.000 orang itu. Waktu Yesus pecah-pecahkan roti, mereka makan kenyang, sisanya kan 12 bakul tuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya apa sih? Dari 12 bakul itu Tuhan lagi mau ingatkan bahwa bukan kekuatanmu, Tuhan yang sanggup membuat ini semua ada. Untuk mengingatkan apa? Lihat berkat ini, lihat aku. Lihat berkat 12 bakul ini, lihat aku. Artinya apa? Tuhan mau memberkati supaya saudara ingat kepada Tuhan. Katakan amin. Belajar untuk bisa berserah penuh kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan yang memberikan saudara dan saya kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada ayatnya begitu dalam Amsal 10:22. Dalam bahasa Inggris jelas berkata bahwa kekuatan memperoleh kekayaan itu dari Tuhan, berkat Tuhan. Ya, dan dia bilang begini, kira-kira bahwa the blessing of God make you rich and he adds no sorrow with it. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya di dalam Amsal 10:22, tidak ada di dalam slide saya. Saudara, di sana dikatakan bahwa begini kira-kira, bahwa berkat Tuhan yang membuat saudara kaya dan dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Artinya Anda tinggal nikmati, Anda alami saja. Nah, sekarang bagian terakhir dari khotbah saya ini adalah bagaimana saudara dan saya bisa berserah penuh. Mau belajar berserah penuh? Haleluya. Yang pertama, kalau Anda mau belajar berserah penuh, percaya dan berharap kepada Tuhan. Coba katakan sama saya, percaya, berharap kepada Tuhan. Yes. Saudara percayanya sama Tuhan. Berharapnya sama pribadi Tuhan. Jangan saudara percayanya saudara kalau Anda punya ini, punya itu. Jangan percayanya kalau Anda sudah lihat ini, sudah lihat itu. Nah. Bukan apa yang Anda miliki, bukan apa yang Anda sudah lihat dan saksikan buktinya, bukan itu. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Berharap pada pribadi Tuhan. Artinya gini, pribadi Tuhan itu percaya nggak saudara? Tuhan Allah saudara dan saya, Tuhan kita
adalah Tuhan di masa kesusahan dan Tuhan di masa kemakmuran. Ayo, setuju nggak? Iya dong, dia bukan cuma hanya Tuhan di masa kemakmuran, tapi Tuhan juga ada di masa kesusahan. Artinya Tuhan juga ada di dalam masa di mana Anda dalam diberkati, tapi Tuhan juga ada di mana saat Anda ngalamin kebangkrutan. Kan begitu. Saya sering mengatakan saudara gini, Tuhan kita adalah Tuhan bukan Tuhan sebelum pandemi saja, tapi Tuhan selama pandemi dan Tuhan sesudah pandemi. Sama Tuhannya. Artinya dia ada di setiap situasi saudara. Maka itu saudara harus belajar percaya kepada dia. Yeremia 17, kita lihat ayatnya. Pasal 17 ayat 5. Begini firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan bilang terkutuk lu, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Lalu ayat 6 menarik saudara, dia bilang begini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba bilang begini, tidak akan mengalami. Sekali lagi, tidak akan mengalami. Oke, tidak mengalami apa? Datangnya keadaan baik. Jadi dari kalimat ini sebenarnya, keadaan baik datang. Tapi orang yang mengandalkan pakai kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, tidak akan mengalaminya. Saya ulangi, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat ketujuhnya menarik, Anda perhatikan. Diberkatilah, kalau tadi terkutuklah, maka ini diberkatilah. Orang yang apa? Yang mengandalkan Tuhan, yang berserah penuh. Orang yang berserah penuh lah yang bisa mengandalkan Tuhan. Atau sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan lah yang bisa berserah penuh. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, diberkati kata Tuhan. Lalu ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Coba katakan sama saya, tidak mengalami. Ya, sekali lagi, tidak mengalami. Amen. Nah, tidak mengalami apa? Datangnya panas terik. Artinya apa sih? Panas terik itu datang. Kekeringan datang. Kesulitan datang. Tekanan ekonomi datang. Gitu. Masa kegelapan yang diproyeksi banyak orang datang. Tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak mengalaminya. Bisa katakan amin. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Boleh saya bilang tahun kegelapan? Bisa saja. Tahun-tahun kesulitan, tahun penuh ketidakpastian, bisa saja. Saya ulangi, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Saudara dan saya perlu belajar percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa mengubahkan situasi saudara. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi milik Dia. Emas dan perak adalah milik Tuhan. Waktu milik Tuhan. Dia yang mengatur segala sesuatu. Masalahnya, kita ini kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya. Kadang-kadang berharap, kadang-kadang tidak mau berharap. Kita masih punya reserve dengan kekuatan kita sendiri. Kita pikir kita masih punya duit, kita pikir kita masih punya tabungan, kita pikir kita masih punya kesehatan, kita pikir kita punya teman, dan seterusnya. Itu yang membuat kita nggak bisa berserah total. Halo, amin. Yang kedua, saudara, kalau Anda mau belajar untuk bisa berserah penuh, Anda harus punya mental anak. Apa maksudnya mental anak? Saudara, orang Kristen itu bisa, kan namanya anak-anak Tuhan kan? Saudara anak Tuhan, amin? Oke, tapi belum tentu sebagai anak Tuhan bermental anak. Iya, ada kalanya mental kita mental yatim. Seperti apa tuh mental anak dan mental yatim? Mari kita lihat firman Tuhan, Matius pasal 6, 31 dan sampai 34. Ayatnya berkata begini, sebab itu jangan kamu khawatir. Jangan khawatir. Dan berkata begini, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Jadi persoalannya cuma makan, minum, pakai. Kebutuhan sehari-hari kan? Jangan khawatir kata Tuhan. Lalu ayat 32 berkata begini, semua itu makan, minum, pakai dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau ada bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa yang mengenal Allah. Betul, saudara. Ada bangsa yang tidak mengenal Allah, berarti ada bangsa yang mengenal Allah. Bangsa yang mengenal Allah adalah saudara dan saya yang mengenal Allahnya. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga. Nah, ini menarik. Di tengah-tengah rasa kekhawatiran itu,
Yesus berkata, Bapakmu tahu, yang di sorga itu tahu, bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi saudara, Bapak tahu nggak kebutuhan saudara yang sekarang? Tahu nggak yang akan datang? 5 tahun dari sekarang? Pasti tahu, malah kita nggak tahu loh. Apa yang kita perlukan, apa yang kita nggak perlu, kita nggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu apa yang kita perlu dan kita nggak perlu, kita kumpulin semua. Kita kerja semua untuk mempersiapkan masa depan. Padahal waktu di depan nanti, belum tentu itu kita perlu. Tapi Tuhan sudah tahu mana yang perlu, mana enggak. Bapakmu, coba bilang, Bapak saya yang di surga. Oke, lalu ayat 32, dikatakan begini, tetapi 33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka semuanya itu, makan, minum, pakai, akan ditambahkan kepadamu. Dan ayat 34 berkata, sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Kalau tadi makan, minum, pakai adalah hari ini, hari esok. Besok, tahun depan, minggu depan, bulan depan. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Haleluya. Saudara, artinya gini, di tengah-tengah kehidupan yang gelap, ketidakpastian di depan kita, Bapa di surga sudah tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Maksudnya apa? Begini. Saudara pernah tahu dong, kalau yatim. Yatim itu kan nggak punya ayah, nggak punya ibu. Karena dia nggak punya ayah, nggak punya ibu sejak kecil. Dia nggak pernah tahu penyediaan yang disediakan oleh orang tua, nggak pernah ngalamin. Jadi dia mesti berjuang untuk dirinya sendiri. Untuk makan hari siang, makan besok, dia nggak tahu ada apa enggak. So dia have to fight. Bahkan masa depannya seperti apa dia nggak tahu, dia mesti fight. Dia mesti bergumul, mesti berjuang. Dengan kekuatannya sendiri, dengan caranya sendiri. Kalau dia sudah mulai dewasa. Nah jangan heran juga kalau anak yatim, orang yatim bisa menabrak nilai-nilai. Artinya menghalalkan segala cara demi bisa bertahan hidup, berjuang untuk hidup. Karena dia yatim, nggak punya pengalaman disediakan oleh orang tuanya. Jadi dia nggak pernah tahu bagaimana ke depan, apa yang dia mesti lakukan. Dia kerjain, pokoknya dia fight. Nah tidak sedikit orang Kristen yang katanya anak, mentalnya yatim nih. Tidak bisa berserah penuh sama Tuhan. Terus bergumul, terus berjuang, terus pakai kekuatan sendiri. Terus pakai cara-cara duniawi. Agar supaya bisa bertahan hidup. Bisa survive, bisa sukses. Tapi beda ketika saudara dan saya punya mental anak. Saya percaya kita semua pernah jadi anak. Iya dong. Nah ketika kita menjadi anak, kita nggak pernah tahu saudara, besok makan apa, sekolah gimana. Kita nggak pernah mau tahu juga, nggak pernah khawatir juga, betul ya? Iya, besok makan apa, besok sekolah, besok punya bisa sekolah apa enggak. Kita nggak pernah tahu. Yang khawatir tuh bukan anaknya, orang tuanya, iya nggak? Iya, si anak nggak tahu nanti buat sekolah ada uang sekolahnya, enggak, kalau kuliah nanti gimana. Tapi kita kalau jadi orang tua, setelah menjadi orang tua nih, pasti kita mikirin anak-anak kita kan. Nanti anak kalau udah lulus mau sekolahnya di mana. Kita akan carikan sekolah yang terbaik. Lalu kita akan berikan dia kesempatan untuk belajar ini, kursus ini, supaya dia bisa belajar. Dan kita menyediakan uang sekolah dan sebagainya. Anak tugasnya cuma apa? Belajar, bermain, menikmati, berjalan. Dan percaya penuh sama orang tuanya. Begitu bukan? Itulah mental anak. Mental anak adalah mental yang bisa berserah penuh kepada Bapa di surga. Yang percaya penuh masa depannya sudah disediakan oleh Tuhan. Ingat, Tuhan merancang hari esok yang penuh dengan harapan. Artinya dia selalu berorientasi ke depan yang lebih baik buat anak-anaknya. Percayakah Anda untuk itu? Kalau Anda percaya itu, Anda sepenuhnya percaya. Percayalah, belajar berserah penuh. Saudara, orang yang bergumul selama masa pandemi, coba ini, pasti stres. Tapi ketika Anda belajar berserah, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau nanti orang bilang, ada gejolak ekonomi lah, perang nanti gimana, alam gempa gimana. Ya mau ngomong apa? Kita hanya bisa berserah. Bagian kita, percaya sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jadi mental anak, kita percaya Tuhan melindungi kita. Kalau enggak ada ayat yang bilang begini dong. Aku beserta engkau sampai kesudahan alam. Ya, Allah menyertai kita, Immanuel. Ebenezer, haleluya.
Yang ketiga, yang terakhir hari ini. Saudara, kalau Anda mau bisa berserah penuh, berarti Anda harus bisa berjalan dalam ketaatan. Nggak mungkin saudara berserah penuh tapi nggak taat. Hanya orang yang taat, baru orang yang bisa berserah penuh. Ada satu ayat firman Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-8, Alkitab bilang begini. Karena iman, Abraham taat. Orang beriman itu adalah orang yang taat. Orang yang taat adalah orang yang beriman. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dan tidak tahu tempat yang dia tuju seperti apa. Percaya doang, taat. Lah, ini penting saudara. Banyak orang percaya mental. Percaya ngerti. Tapi percaya itu harus disertai dengan tindakan ketaatan. Nah saudara, kalau Anda berserah artinya, gini loh, kalau Anda punya sesuatu masalah, serahkan kepada orang tua, jangan digenggam terus. Betul nggak? Kalau Anda punya HP rusak nih, Anda serahkan ke montir, ya jangan dipegangin terus tuh HP, bagaimana mau dibetulin? Anda harus percayakan HP itu, dan kalau dia bilang gini, Pak, Bu, ini mesti ditinggal 2 hari di toko saya. Anda nggak bisa bilang, aduh nanti gimana ya, saya nggak percaya dia. Pasti Anda punya HP nggak akan bisa betul dimanapun. Betul nggak? Kalau Anda harus, 2 hari ya, ya iya. Dan Anda nggak tiap menit telepon, gimana HP saya? Oh nggak bisa gitu. Anda harus berserah 2 hari kemudian datang hasilnya udah selesai. Amin. Hal yang sama seperti itu. Saudara, ada suatu cerita di Alkitab, perempuan Sunem. Kalau Anda baca dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan buat saudara. Cerita perempuan Sunem nanti saya ceritakan saudara. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu katanya. Tinggal di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Kenapa? Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan. Barangkali mungkin kalau sekarang konteksnya kegelapan ya, ekonomi ya. Oke, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan. Yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun loh. Bukan cuma setahun, 7 tahun lamanya. Disuruh pergi perempuan Sunem ini. Lalu berkemaslah perempuan itu. Lalu dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Dia taat. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya dan tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Saya stop sampai ayat ini. Saya cerita supaya saudara tahu kisahnya. Perempuan Sunem ini nggak punya anak. Suatu ketika Elisa kalau datang ke kotanya, Elisa diajak ngobrol sama perempuan Sunem ini yang notabene nggak punya anak, ceritanya begitu. Lalu kemudian perempuan ini cerita sama suaminya, aku dapati ini nabinya baik gitu. Ya setelah ngomong-ngomong kelihatan nih hatinya motivasinya baik. Boleh nggak kita bikinin dia kamar tidur di atas supaya kalau dia datang dia bisa tidur bersama dengan pembantunya, bisa baca, bisa segala macam. Maka disediakanlah kamar, ada ranjang, ada meja, ada kandil kalau sekarang lampu. Nah setiap kali dia datang dia tinggal di situ. Lalu diajak makan sama ibu ini. Lalu Elisa merasa nggak enak. Elisa bilang begini sama pembantunya, coba cari tahu perempuan ini butuh apa. Nggak enak kita makan begini gratis terus. Mungkin gitu ya. Lalu Gehasi asistennya bilang, perempuan ini nggak punya anak. Suaminya kaya tapi nggak punya anak. Oh oke. Lalu Elisa bilang, tahun depan kamu punya anak. Kira-kira gitu. Dia nubuatkan. Dan betul dia punya anak. Saudara. Tapi dalam perjalanan anaknya dewasa. Karena suaminya punya perkebunan. Kaya. Nah anaknya ini di perkebunan papanya meninggal di pangkuan mamanya. Nah mamanya ini kan yang dapat anak dari nubuatan Elisa. Jadi dia bawa ke Elisa, dia bilang mana nih kok anak mati. Lalu Elisa singkat cerita membangkitkan anak itu kembali. Nah itu kisahnya. Lalu kemudian Elisa datang kepada perempuan ini lagi, dia bilang begini. Kamu sama keluargamu pergi karena akan ada 7 tahun kelaparan nanti. Perempuan ini nggak nanya, nggak A, nggak B, berangkat. Oke, kelihatannya gampang ya cerita ini ya. Enggak loh. Kenapa? Saya mau cerita begini. Kalau saudara dan saya nggak punya rumah, nggak punya properti, nggak punya bisnis, rumah juga sewa atau ngontrak, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan bilang kamu harus keluar dari kota ini, negeri ini karena akan mengalami ini dan itu. Kita akan gampang pergi. Kenapa? Nggak punya aset, nggak punya kekayaan, ya pergi aja. Tapi dia perempuan Sunem ini punya aset saudara. Punya perkebunan. Nggak gampang. Lalu ketika disuruh pergi emang begitu aja? Gampang? Mikir kali ya. Tapi dia enggak loh. Bersama keluarga dan suaminya pergi juga saudara. 7 tahun.
Dalam 7 tahun bayangannya apa? Aset bisa direbut, bisa diambil orang. Betul saja. Begitu balik 7 tahun, kalau Anda baca nanti 2 Raja 9, 8 seterusnya, Anda akan ketemu. Waktu dia ngalami asetnya diambil, dia datang ke istana raja. Ternyata asistennya Elisa lagi ada di istana raja, ceritain tentang perempuan ini. Gitu. Nah, singkat cerita, ketika raja dan Gehazi keluar atau asistennya Elisa keluar, lalu asistennya bilang, "Raja, ini perempuan yang aku ceritakan tadi." Oh gitu. Lalu ditanya sama raja, "Kamu perlu apa di sini perempuan ini?" Perempuan ini bilang apa? "Asetku diambil, propertiku diambil." Kira-kira dalam bahasa saya ya. Saudara begitu. Oh, raja bilang begitu. Langsung raja perintahkan semua karyawannya untuk kembalikan asetnya. Percaya enggak? Tidak ada yang hilang kalau saudara dan saya berserah penuh kepada dia. Hari ini saya mau mengajak saudara, yuk belajar berserah penuh. Percaya Tuhan sudah ada di depan kita. Percaya Tuhan buka jalan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk belajar berserah penuh. Total surrender. Di masa-masa yang tidak pasti, di masa-masa yang tidak jelas, bahkan mungkin di masa-masa gelap menurut prediksi banyak orang. Tapi aku percaya di tengah kegelapan sinarmu bercahaya. Justru terangmu itu bercahaya. Benar firmanmu berkata, bangkitlah karena terang Tuhan telah terbit atasmu. Hari ini Tuhan aku berdoa biar semua yang mengikuti ibadah ini dan menyaksikan Tuhan ibadah ini dimanapun mereka berada. Aku percaya Engkau membuat mata hati kami terbuka untuk belajar berserah penuh. Terpuji namamu Bapa, in Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya katakan amin. God bless you all. Terima kasih Pastor Leonardo Samsuri. Firman-Nya sangat memberkati kami semua untuk kita sama-sama belajar berserah penuh kepada Tuhan dengan cara melibatkan Tuhan, percaya dan berharap kepada Tuhan dan taat. Jangan lupa ladies, jika kita diberkati dengan firman hari ini, share link online service hari ini agar bisa memberkati banyak orang. See you ladies and God bless you.